Salam Dimas Diajeng dan Netralis dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan kami di podcast Cedik Geni seri yang ke-10 bersama saya Novi Yudanegara dan Santi Tirtawati serta Vito Suwardono dengan semboyan Cedik Geni Ya, Dimas Diajeng dan Netralis dimanapun Anda berada, sangat istimewa pada malam hari ini. Walaupun narasumber yang seharusnya hadir yaitu beliau Ibu Hajah Hosanah Hidayati, karena beliau sakit sehingga pada malam hari ini kita ganti narasumber yang lain yang tidak kalah menarik, yaitu Mas Jarwoto, Sarjana Hukum M.Hum MM. Mas Jarwoto. Iya. Namun sebelumnya Selamat malam. Iya, selamat malam Mas Jarwoto, bagaimana kabarnya, sehat? Pangestu. Alhamdulillah. Namun sebelumnya kita akan menyaksikan dulu sajian dari Cak Siro yang akan membawakan sebuah lagu yang sangat merdu. Tentunya lagunya apa ini, Cak? Sebuah lagu yang menciptakan tentang keresahan dari warga untuk calon pemimpin kita yang baru. Wow, biasa, keren. Pakai resah ini gimana ini? Pakai gerak penggali. Iya. Baik, kita saksikan bersama-sama. Cak Siro, silakan.
Santi. Iya, selamat malam Mas Jarwoto. Sugeng Dalu. Sugeng Dalu. Sugeng Dalu. Enjing nih, Pak. Tas enjing. Baik, ini Mas Jarwoto seperti narasumber yang lain ya. Ketika kita berbincang-bincang di Cedek Geni melalui tahapan yang namanya pantik api screening. Siap. Ya, ini nanti Mas Jarwoto diminta untuk memilih dari dua pilihan, ya, harus dipilih secara cepat. Nanti pertanyaan akan disampaikan oleh Mbak Santi. Monggo Mbak Santi. Terima kasih Mas Novi. Bagaimana Bapak? Sampun siap? Sampun, monggo. Pertanyaannya harus cepat ini, ya, kan dua pilihan. Pertanyaan yang pertama, hati nurani atau logika berpikir? Dua-duanya? Udah boleh. Harus satu. Sesekali harus jawab gitu dong. Gimana? Berarti baru sekali ini. Iya. Hati nurani atau Hati- logika berpikir? Iya. Pasti hati nurani. Demonstrasi atau pencitraan? Demonstrasi. Wah. Segitiga sama sisi atau bujur sangkar? Sama sisi. Berbisik atau berteriak? Berteriak. Luar biasa. Mendengarkan atau melihat? Melihat. Kreatif atau inovatif? Kreatif. Media mainstream atau media sosial? Media sosial. Menang atau elegan? Elegan. Pencitraan atau blusuan? Belusuan. Sukanya yang blusuan. Ya. Belusuk itu nyaman. Didorong atau mendorong? Didorong atau mendorong? Nah ini. Mendorong. Masih kuat ini Pak ya. Masih kuat. Baru 65. Sebelum pertanyaan pantik api sudah dijawab dengan sukses. Baik Mas Vito, silakan. Oke. Jadi begini Mas Jarwoto ini, Ya. saya sungkan sebenarnya manggil Mas ini Ya. karena beliau sangat senior sekali. Ya. Ya baru 65, jangan Mas. Harus Mas ya. Enggak, artinya Tuban ini apa ya? Kalau saya melihat luar biasa sekali sebenarnya. Potensinya luar biasa, sumber daya alamnya luar biasa. Namun kalau mungkin dalam catatan sumber daya manusianya ini seperti apa ini? Oke. Siap. Ya kita bisa ketahui bersama ya bahwa orang lama-lama dulu pernah berstatement atau pernah berkata kepada kita para anak cucunya bahwa kawasan negari Tuban itu awit mijil toyanipun metu banyu. Metu banyu. Itu rikala semono. Iya. Hananging kahanan saiki, keadaan sekarang kawasan negari Tuban ora mijil toyanipun metu banyu ning tuku banyu. Kok bisa? Buktinya banyak ada PDAM. Oh. Oke. Nah, ini belinya ke negara malah. Eh? Belinya ke negara. Justru karena itulah segala sesuatu yang menyangkut tentang hajat hidupannya itu dikuasai, diatur oleh negara. Gitu lah. Nah sekarang begini. Nggih. Ya. Kalau saya melihat atau merasakan itu Tuban ini sepertinya tertutup kabut, sehingga dari luar itu tidak bisa melihat Tuban secara cermat. Kemudian yang di dalam itu juga tidak bisa berbuat apa-apa. Nah ini menurut Mas Jarwoto itu fenomena seperti ini seperti apa? Sebenarnya kondisi seperti itu kurang bisa saya menerima dengan bagus ya. Tuban itu sebenarnya terbuka dan tertutup itu tergantung daripada apa yang dilakukan oleh sikap para pejabat pengambil keputusan yang ada di kita punya wilayah. Sudah barang tentu bahwa persoalan-persoalan terbuka tertutup itu tergantung daripada mereka yang memimpin. Terpulang pada mereka yang memimpin. Tanpa adanya pemimpin yang punya nilai-nilai dan sikap keterbukaan, maka tertutuplah Tuban. Apakah selama ini seperti itu? Kalau dengan Pandangan itu bisa dari dua sisi. Kalau saya mengatakan bahwa kondisi seperti itu tentang monopoli kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah pada dasarnya terkait dengan upaya membangun Tuban ke depan itu banyak didominasi oleh sekelompok tertentu yang pada gilirannya akan tidak memberikan nuansa kedewasaan terhadap proses beraktivitas dalam kegiatan berwirausaha. Ini prinsip buat kami, sehingga segala sesuatu yang menyangkut tentang kebijakan umum itu harus menyeluruh, artinya adalah menyangkut seluruh aspek kehidupan, sehingga sampai kepada proyek pun pemahamannya juga harus ke sana. Sehingga tanpa itu maka ada hal yang patut dipertanyakan. Kenapa mereka yang bersangkutan? Apakah dia mencari pulian? Tahu pulian ya? ya. Kuliah tahu. Tahu.
Apakah dia memang betul-betul itu memang kunci sukses mereka dalam memimpin? Nah, inilah. Tergantung ini ya Pak. Iya. Ke depan seperti apa, Iya. orientasinya Iya, apa kira-kira. iya. Nah itu. Nah sebenarnya mestinya ini bagaimana pemimpin di Tuban ini untuk memimpin rakyatnya, untuk menggali potensi yang ada di Tuban ini. Informasi harus top down dan bottom up. Dua-duanya harus kita lakukan. Sehingga mengerteni kahanan sing ono ning wilayahnya, mengetahui keberadaan masyarakat yang ada di wilayahnya. Sehingga kejernihan itu akan membawa sebuah dampak yang cukup besar terhadap konsep pelaksanaan pembangunan di kawasannya. Nah idealnya begini, mungkin saya bertanya itu idealnya seperti apa pemimpin? Karena yang selama ini terjadi adalah dia ini selalu memperjuangkan kelompoknya. Nah ini. Berbicara tentang memperjuangkan kelompok itu pada satu sisi berlaku politik etis ya, berlaku balas budi para botoh kalau orang Tuban bilang, para pendukungnya. Di sisi yang lain kita juga harus memberikan peluang dong. Itu harusnya. Anda kata toh tidak, terpulang kepada masyarakat, terpulang kepada rakyat. Bagaimana mereka harus mensikapi persoalan itu, dan itu dibutuhkan keberanian. Tanpa adanya sebuah keberanian, maka pasiflah pemerintahan itu, karena mengutamakan kelompoknya. Itu enggak. Nah itu kalau misalnya apakah bisa antara pulihan dengan kepentingan masyarakat yang harus dipikirkan itu bisa sejalan? Kenapa tidak? Caranya gimana? Anggaran pendapatan belanja daerah itu sebenarnya sudah ada hitungannya. Sudah ada hitungannya. Pasti tidak mungkin anggaran pendapatan daerah itu tidak ada hitungannya. Termasuk pulihan? Termasuk pulihan. Pasti tidak mungkin orang menjadi pejabat politik hari ini untuk tidak mencari pulihan. Saya ingin tahu orangnya. Kalau toh nanti yang akan datang pemimpin kita seperti tidak mencari pulihan, acung jempol Jarwoto. Berarti kondisi seperti ini sampai kapan? Nah, kalau berbicara sampai kapan? Sampai kapan? Karakter itu harus benar. Iya. Berarti revolusi mental harus dilakukan. Pasti. Revolusi mental itu berkelanjutan. Iya. Nah sebenarnya kita ini bercita-cita, katakanlah Nusantara, bisa 100 tahun itu sudah sangat luar biasa. Akan tapi kalau politiknya masih seperti ini, kira-kira ya bagaimana lagi? Masa mana mungkin bisa bertahan 100 tahun gitu loh kalau demokrasinya seperti ini, politiknya juga seperti ini, money politik juga masih berlangsung seperti itu. Posisi ada di peran generasi muda. Pergerakan harus dilakukan. Tanpa pergerakan, tanpa movement, tidak akan mencapai sesuatu yang diharapkan oleh semua pihak. Ironisnya adalah apa yang sepuh-sepuh pendahulu kita ini justru mempertontonkan atau memberi tontonan itu ya seperti ini ke generasi muda juga. Justru dia ini apa ya, semacam mewarisi bahwasanya ya begini ini politik. Kewajiban kita untuk memberikan penyadaran dong. Kita forum seperti ini sebetulnya adalah forum memberikan penyadaran. Forum komunikasi yang terbangun sampai hari ini yang dilakukan oleh kawan-kawan seperti ini adalah forum penyadaran. Siapapun mereka, apapun yang dia lakukan, so pasti jika kemudian akan menghasilkan hasil. So pasti hasilnya adalah terpulang kepada bobot kita memberikan sebuah masukan kepada mereka. Ini agak berat. Nah sekarang begini. Tuban ini kalau tidak salah ranking 5 ranking 5 ya, terbawah atau termiskin di Jawa Timur. Nah kalau menurut Mas Jarwoto itu kira-kira program apa sih supaya itu kemudian menurun lagi supaya tidak ranking 3 tapi kemudian jadi ranking 10 dan seterusnya sampai kemudian rakyat itu sejahtera. Pemerataan jabarannya adalah kebijakan. Kebijakan yang dibuat hasil kerja bareng antara bupati kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ya, sekaligus menyandarkan pada masukan-masukan dari bawah. Hearing, dengar pendapat itu penting. Dengar pendapat sekarang yang saya lihat di lapangan itu tidak pernah terjadi betul-betul dengar pendapat. Itu baru misalnya masa reses misalnya. Apakah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sekarang itu melakukan masa reses itu dengan konsep-konsep yang sudah menunjukkan sebuah kriteria bahwa mereka akan turut memberikan sebuah manfaat kepada masyarakat, karena masukannya tidak pernah. Izin ngapunten Nun Sewu, ada pertanyaan dari netizen.
Oh, no titipan. Masya Allah. Sekarang banyak titipan. Ada titipan Banyak ini. Pertanyaan saja dititipkan. Iya, luar biasa. Cetek geni luar biasa. Jadi pekerjaan cetek geni itu memang ya bongok. Mudah-mudahan. Makanya kita kan tempatnya kan di timur kota ya, Iya. kayak Berbawetan di timur kota ini kita. Nah, ini ada pertanyaan dari penggemar ini kan. Ya, fans. Iya, fans. Jadi begini pertanyaannya, bagaimana dengan adanya saluran apa untuk bisa mengedukasi masyarakat Tuban yang terkesan apolitis? Salurannya satu sisi secara kelembagaan dari aspek pengetahuan ilmu politik. Ini maka kita harus memahami bahwa peran serta partai politik dalam memasyarakatkan kepentingan politik dan program penyelenggaraan pemerintahan negara itu harus sinkron disampaikan kepada rakyat. Sosialisasi politik tidak bisa berhenti sampai kepada kepentingan orang-orang yang saat ini ataupun yang akan datang hanya sekedar mencari kekuasaan. Ini yang paling pokok. Jadi pola-pola seperti ini nampak kita rasakan. Kita terbentur kadang kala melakukan satu aktivitas untuk menyampaikan satu masukan kepada pemerintah daerah, kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Yang nemoni mesti bukan orang-orang yang punya kompetensi menyelesaikan masalah, memberikan jalan keluar. Mesti udur-uduran. Penjenengan tahunya orang menyampaikan sesuatu, tapi itu sebetulnya di dalam udur-uduran. Kowe aku. Sering terjadi itu. Apalagi kalau hearing itu bahkan konsep-konsepnya itu yang membuat bukan anggota DPR banyaknya. Karena apa? Anggota DPR itu dipilih bukan karena kepentingan rakyat, karena membeli suara rakyat. Itu yang terjadi. Ya. Nah, kalau saya melihat memang kembali ke proses tadi, hanya formalitas, gitu ya. Hanya formalitas, duduk-duduk, ngobrol sudah selesai. Nggak ada catatan yang akan diangkat, yang akan diangkat ke publik jadi sebuah kebijakan, nggak ada. Ya contoh misalnya sosialisasi perda. Sosialisasi perda ini tidak pernah audiens, ya itu menerima apa sebetulnya yang disosialisasikan. Yang disosialisasikan itu apa? Gak ngerti masyarakatnya. Karena yang diundang juga orang yang tidak ngerti. Pendidikan politik ini penting. Pendidikan politik, tugasnya pekerja-pekerja politik. Lah kita seperti ini kelihatannya bukan pekerja politik. Anda semua, kalau menurut hemat saya, adalah pekerja politik. Bukan petugas partai. Bukan. Sangat lebih besar. Lain kalau ada di dalam partai. Kalau kita pekerja politik dong. Iya Mas Pipin. Kira-kira gimana Mas Pipin? Suasana semakin gerak. Mau jawab. Lain loh. 2 hari lagi kan pelantikan Bupati ya. Kira-kira ke depan seperti apa? Kalau dengan Bersani. Saya mengatakan bahwa pasti ada ketimpangan terjadi nanti. Masih terjadi. Pasti ada ketimpangan. Apa itu? Pertimbangannya apa itu, Mas? Pertimbangan dalam keselarasan melakukan satu program kerja. Pasti mestinya kewajiban buat kita semua menyampaikan kepada semua pihak, memberikan pengumuman kepada masyarakat umum bahwa tugas dan kewajiban bupati, kepala daerah dan wakil bupati kepala daerah jobnya harus jelas. Jangan sampai nanti tidak jelas. Harapan kita jelas dan mudah-mudahan jelas. Kalau tidak jelas pasti ada ketimpangan pengambilan kebijakan. Isu ini nggak jelas kayaknya. Isu ini nggak jelas kayaknya. Sama-sama. Nggak jelas. Masih ada tirai. Karena apa? Mohon maaf, nyun sewu semua, baik para hadirin yang ada di luar, para penikmat. Saya mengatakan kenapa ini? Karena kita bersama belum tahu kiprahnya. Tapi kiprah itu kita bisa lihat sebulan 2 bulan aja deh. Itu kita akan sudah bisa mengevaluasi dini. Kira-kira janjian itu gini. Harapan kita kan bupati beserta wakil bupati di kala kemudian hari dalam melaksanakan pemerintahan daerah harus betul-betul mampu menunjukkan duit tunggalnya. Satu sisi yang lain peranan Dewan Perwakilan Rakyat harus maksimal, memberikan satu kontribusi fikir, memberikan nutrisi fikir kepada semua pihak agar supaya pemerintah kabupaten betul-betul memperhatikan, bupati dan kepala daerah memperhatikan apa yang sebenarnya menjadikan
tugas utama mereka pada saat mereka setelah dilantik. Jangan lalu terkesan yang penting aku istiqomah. Jangan sampai terjadi itu. Harapan kita masyarakat umum, masyarakat yang kesehariannya melihat, menonton kiprah para pejabat dalam melaksanakan pemerintahan, kadang-kadang kita nengati jadi wong Jawa ngrendul, ojo ngrendul. Angga. Nah, sekarang gini, kinerja pemerintahan wilayah atau pemerintahan kabupaten itu kan tidak hanya dari bupati dan wakil bupatinya, tapi juga kepala dinasnya. Sementara yang diganti itu rata-rata kan bupati sama wakil bupatinya yang diganti setiap 5 tahun sekali. Lah kepala dinasnya kalau misalnya hanya itu saja, misalnya ini ya, dengan konsep misalnya selama sekian periode ternyata tidak menghasilkan kinerja yang bagus gitu. Kemudian periode selanjutnya juga sama saja, artinya tidak berganti kepala dinasnya. Terus gimana dong? Kan berhasil dong. Oke. Kalau saya tergantung pembisiknya. Kalau saya tergantung pembisiknya. Di bolaku di musuhku. Bisa didukung aku, bisa gak dukung aku. Ini sudah terpola loh sebenarnya. Baik itu secara tegas maupun tersamar. Walaupun ditolak nanti oleh semua pihak dalam lingkaran istana Kabupaten Tuban. Masih ditolak, pendapat itu tidak benar. Pendapat itu mengada-ada. Tapi fakta di lapangan pasti dalam pengambilan keputusan ada mutasi, ada pergeseran. Ya, tugas dan wewenang mereka para satker dan sebagainya pasti diperhitungkan. Dhisik kuwi bolos apa? Budaya itu masih lekat. Bolo-boloan gitu ya. Yo so pasti iki bolo-bolo. Eling tepat gue tak dukung. Misalnya gitu. Kalau dengan tadi nyebut duit tunggal. Saya kok melihat malah enggak ditinggal, Tritunggal. Ya kalau bisa belakang ini sebuah jawaban klasik bagi saya ya. Jawaban klasik bahwa surga itu ada di telapak kaki seorang ibu. Yes. Sudah barang tentu seorang ibu yang sudah punya jam terbang tinggi di dalam melanglang buana meniti karir pemerintahan, pasti tidak mungkin tidak beliau yang terhormat pasti akan mewarnai. Bukan berarti memaksakan kehendak, mewarnai. Soal nanti dilaksanakan atau tidak dilaksanakan terpulang kepada semua pihak yang terkait. Karena di sini tidak hanya bupati dan wakil bupati ya, tapi juga ada stakeholder yang lain, juga ada lembaga yang lain yang merupakan lembaga kontrol yang akan bisa kita jadikan sebagai apa istilahnya bahan banding berpikir agar supaya di dalam melaksanakan pemerintahan itu betul-betul sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Gitu. Sebenarnya kalau lagi, oh ya, Minum dulu. Orang mau buka ya. Rapat buka itu. Sonas. Ada satu pemerataan. Segala sesuatu kalau dibukakan itu lebih nyaman. Tidak ada unsur keterpaksaan. Dibuka monggo Iku padune pengen nampang. Iya. Mas, ini ada pertanyaan yang sering saya dengar. Banyak sekali tokoh-tokoh Tuban itu yang sukses di luar Tuban. Kemudian mereka tidak mau balik ke Tuban untuk membangun Tuban. Itu kenapa sih? Atau mereka maaf ya, mungkin malu untuk mengatakan bahwa saya aslinya Tuban sebenarnya. Jadi Tuban itu ditutup-tutupin gitu. Kenapa sih, Mas? Kalau saya mengatakan tidak seluruhnya benar. Gitu ya? Artinya apa? Bahwa mungkin beliau di sana sudah hidup dalam zona nyaman. Satu. Yang kedua, mungkin rasa-rasa. Karena tahu ruwet. Karena tahu kondisi. Anda loh yang jawab. Karena tahu keruwetan. Dia ambil posisi aman. Pak Insya Allah seperti itu jawabannya. Tidak ada yang terlalu dibuat-buat, tapi ini fakta. Fakta karena apa? Banyak pengusaha-pengusaha besar yang tidak mau rawuh ke Tuban lagi, padahal dia putra daerah. Salah-salahan mas, ngono itu mulai aku berlaku, gitu.
Saya gitu. Nah, sebenarnya kalau sistem pemilihan langsung yang dilakukan di kita di Indonesia ini kan sebenarnya nggak langsung banget kalau saya melihat. Nah kalau misalkan pemilihan langsung ya harus langsung ke calonnya. Kalau ini kan kita nggak pakai partai politik. Idealnya seperti apa? Idealnya demokrasi asli bangsa Indonesia itu seperti yang disampaikan oleh Pak Hatta selaku Wakil Presiden, seperti pemilihan kepala desa. Tapi apakah bisa? Kenapa tidak? Tinggal regulasi hukumnya kan? Kan itu aja. Yang jadi perangkatnya apa nanti? Kalau ada partai politiknya, yang jadi perangkatnya apa kalau tidak? Kalau aturan yang sudah mengatur dan dikemas oleh mereka yang punya kewenangan membuat peraturan perundang-undangan, segala sesuatu yang sangat mungkin. Mungkin kita belum punya gambaran pemikiran, tetapi kan ideal. Kenapa ideal sampai saat ini belum terwujud? Karena buah pikir para beliau-beliau yang ada di pusat barangkali belum sampai ke sana. Atau mungkin juga terjadi bahwa kenapa ini terjadi seperti itu? Karena dia menganggap bahwa partai politik adalah satu kekuatan yang paling potensial di antara kekuatan-kekuatan sosial kemasyarakatan yang lain. Satu. Yang kedua, ideologi itu cukup berpengaruh. Yang ketiga adalah mempertahankan kekuasaan yang dikuasai oleh partai politik. Itu pasti. Nah berarti kan begini. Barangkali kalau memang sistemnya dirubah menjadi sistem pemilihan langsung yang seperti kepala desa tadi, jangan-jangan nanti orang-orang partai mendadak kantongnya kering. Ada ketakutan seperti itu loh. Kalau partai ini dihapus misalnya, orang-orang partai ini kantongnya kering nanti. Tapi orang partai untuk bisa seperti itu, orang-orang yang ada dalam partai pun membayar biaya politik kepada partai. Itu justru yang ada di sana yang kering. Kalau mereka dengan menggunakan para tokoh-tokoh masyarakat itu dengan menggunakan keuangannya tidak akan kering. Difasilitasi dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak akan kering. Sedangkan reformasi sendiri sudah 23 tahun. Barangkali kita ini sekarang sudah waktunya butuh reformasi politik. Itu barangkali kalau kami menyuarakan. Saya sangat bisa menerima persoalan statement Anda dengan catatan bahwa reformasi politik itu akan bisa berjalan dengan baik apabila mesin-mesin dan perangkat-perangkat politik yang ada dalam sebuah struktur kenegaraan itu juga ditata dengan kondusif. Artinya bahwa kondusif itu betul-betul mencerminkan bahwa partisipasi politik rakyat dijamin haknya untuk dilaksanakan oleh rakyat dengan menggunakan peraturan-peraturan yang berlaku. Berarti bisa disimpulkan begini, Mas. Pemilihan pemimpin itu kalau tadi ada kaitannya sama yang mengusung partai politik dan sebagainya. Berarti sebenarnya yang bisa dikatakan bersih itu yang dari independen dong. Nah, saya sudah pernah melakukan satu kegiatan untuk melangkah ke suarakan atau suara independen 10 tahun yang lalu. Ya, satu contoh. Tapi apa hasilnya? Akhirnya saya berpendapat, berketetapan hati untuk membuat sikap bahwa ini adalah merupakan trik politik kami untuk membangun sebuah semangat. Semakin banyak calon-calon independen juga tidak nyaman. Seleksinya yang belum tepat. Perhitungan suara minimal yang harus bisa mewakili mereka melenggang untuk menjadi bakal calon dan calon belum tepat. Itu juga masih membeli loh. Ya. Membeli penjelasan kan? Ya, seperti para desa. Iya. Nah sebenarnya ada satu kasus yang sangat unik dan langka barangkali. Di kalau nggak salah pilkada 2019 kemarin di Makassar atau di Sulawesi Selatan sana itu ada pilkada yang dimenangkan oleh gubeng kosong. Artinya partai politik justru tidak mampu memberikan kontribusi suara pada calonnya. Justru gubeng kosong yang menang. Ini pertanda apa gitu? Kalau saya katakan kepercayaan masyarakat, kepercayaan publik kepada aparat penyelenggara pemerintahan, dalam hal ini adalah beliau berdua yang Anda maksud tadi, sudah tidak percaya. Sudah kehilangan arah, sudah tidak mempercayai. Dan itu sebetulnya kalau mungkin kemarin hari juga nyaris akan seperti itu loh. Yang sebelum yang ini ya nyaris seperti itu. Untung ada siapa tuh istrinya Mas Budi Solomon kalau tidak salah bersama orang mana itu nyalon. Soal dari mana dia nyalon, soal bagaimana dia bisa nyalon, saya juga tidak tahu. Tapi yang jelas ada calon
Dan suaranya cukup ini. Ya. Cukup. Itu kalau dikalkulir Iya. dengan yang tidak memilih, Anda bisa menghitung sendiri di KPU. Paham maksudnya? Siap. Kalau dikalkulir ya, Iya. ini kan ada usum kalkulasi. Kalkulator. Kan kita bukan kalkulator. Kalkulatornya rusak ya. Siap. Nah ini sebenarnya menarik, politik ini apa ya? Adopsi dari mana sih kita sistem politiknya sebenarnya? Kalau saya katakan bahwa sistem politik kita mengadopsi kepada mana? Kita mencoba untuk percaya diri bahwa sistem politik Indonesia yang dibangun adalah sistem politik yang didasarkan atas ketentuan hukum yang berlaku pada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sudah barang tentu, saya ingin mengatakan kepada semua pihak bahwa sistem politik Indonesia adalah asli Indonesia. Soal dia mendapatkan satu masukan dari pihak lain, monggo. Tapi kita sebagai bangsa yang besar harus menunjukkan egosentrisnya dalam arti negara kita. Walaupun nasionalisme kita juga jangan harus mengabaikan internasionalisme, kan begitu? Akan bisa jauh finish kita, kan begitu? Nah, sedangkan kalau misalkan kita pakai sistem trias politika, jadi ada eksekutif, legislatif, yudikatif. Lantas rakyat ini berada di mana? Kalau misalkan rakyat bersandar ke legislatif, toh nggak terwakili juga di sana. Kalau ada 3 lembaga ini, eksekutif, legislatif, dan yudikatif, di mana rakyat? Jadi dalam fenomena seperti itu kita harus bersikap bersama-sama. Harus mulai kita awali bahwa perubahan secara struktural mendasar itu harus kita awali, kita mulai. Dari mana? Mulai dari bangku pendidikan sampai bangku perkuliahan. Paling tidak, dan sosialisasi ke masyarakat. Sosialisasi politik kepada para pekerja politik yang tidak terakomodir di dalam partai politik, itu yang punya nyali untuk bergerak. Sekarang enggak. Tanya itu, enggak ada. Hidup rakyat. Itu pasti. Rakyat yang mana dulu? Rakyat apa? Rakyat yang 50.000, rakyat yang 100.000, rakyat yang Indomie, Nah, rakyat yang itu. 10 kilogram beras misalnya. 20.000. Siap. Ataukah 1 kantung kopi? ini ungkapan-ungkapan yang kita bicarakan dalam forum yang enak sebenarnya Ini untuk jauh-jauh. disampaikan, sehingga enak. Kita sangat terbuka dan kita anti mainstream. Harapan Kita anti mainstream. baru kita yang melaksanakan, yang lain belum. Nah, Ini harapan, Mas. makanya kita memantik itu, kita nyalakan. Ya ceteknya itu tadi. Ya ceteknya tadi itu. Kita memancing Iya. biar panas sedikit. Iya. Nah, Sebenarnya kalau menurut Mas Jarwoto ya, dari hasil tadi diskusi itu kan lebih banyak buruknya nih, ya kan? Kesimpulannya kan lebih banyak buruknya toh. Hah? Nah, terus kalau apa namanya kemarin ada mencuat mengenai pendidikan etika budi pekerti itu, kalau menurut Mas Jarwoto gimana? Kalau saya ini budi pekerti kan penting. Mm-mm. Jadi pelajaran budi pekerti kan belum ada. Materi budi pekerti masih disisipkan ke seluruh materi-materi sekolah, materi-materi pelajaran. Belum ada mata kuliah khusus budi pekerti. Soal indikatornya bagaimana itu urusan para ahli. Mata pelajaran budi pekerti itu mulai taman kanak-kanak atau probel, kalau dulu pro belajar, taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi harus tetap diajarkan, harus tetap disampaikan. Nah, berarti Soalnya kalau yang diajarkan budi pekerti, yang punya pekerti cuma si Budi. sedangkan Budi ini Ibu Budi. kalau kita bicara masalah budi pekerti itu sebenarnya kan sumbernya itu dari warisan nenek moyang, ya. Nilai-nilai bangsa. Iya, itu kan munculnya itu dari suatu zaman dulu ya, dengan pemerintahan ala kerajaan, ya kan? Nah, berarti dengan demikian sistem seperti kerajaan ini lebih bagus daripada sistem yang sekarang. Kita lihat tidak semua kerajaan bagus, gitu? Tidak semua kerajaan bagus dan tidak semua konsep seperti yang kita rasakan sekarang bagus. Akan tetapi kita kembali bahwa konsep-konsep seperti ini sebetulnya adalah merupakan satu pilihan politik. Kalau kita pada masa-masa yang lalu kita bisa melihat bagaimana konsep dasar ajar sekitar itu cukup sangat mewarnai sikap perilaku
peserta didik anak-anak kita di kelak kemudian hari. Memberikan contoh. Ya. Tapi pada hari ini kita bisa lihat sendiri. Penjenengan semua bisa bersani, penjenengan sendiri bisa merasakan sampai sejauh mana nilai-nilai dasar ajar sekitar itu mewarnai kita punya generasi. Ya. Nah, kaitannya sama etika budi pekerti tadi yang nyambung ya, Mas Jarwoto ya. Sebenarnya kan ada konsep filosofi model kepemimpinan asli Indonesia. Kalau yang paham ya. Oke. Ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa, tuturi handayani. Yeah. Itu kan salah satu filosofi kepemimpinan model Indonesia itu. Nah, kenapa kok sekarang kemudian itu dilupakan? Kenapa Mas? Ini pergeseran kepentingan. Kepentingan mempertahankan kekuasaan. Sehingga konsep itu tidak terpakai Ya. otomatis. Tetap terpakai sebetulnya oleh beberapa orang yang masih mensepakati bahwa itu baik. Siapa dia? Para guru. Siapa dia? Anda semua. Buktinya apa? Anda menyampaikan pada forum seperti ini. Itu paling tidak sudah punya hasrat untuk menuju ke sana. Paling tidak. Yang paling iya kita buktikan bersama-sama kan. Tapi kalau saya melihat justru titik akhirnya dari yang disampaikan Pak Novi adalah Tuturi Handayani itu sudah berhenti di Orde Baru. Apa tandanya? Tutut wirawiri ayahanda melayani sudah selesai. Orde Baru sudah habis. Itu Tuturi Handayani sudah habis. Habis karena super semar juga begitu. Enggak, Mas Pito. Dan itu masih mitos itu. Mas Pito nggak haus ya? Belum. Ini kan cuma 3 tok ya. Harus politik. Kayaknya dia anak Misalkan dulu sirike. di SD, SMP itu kan masih ada program studi mata pelajaran PMP itu seperti apa gitu. Barangkali itu yang sekarang sudah hilang, itu dimunculkan kembali barangkali. Ya, itu kan keputusan politik Mas ya. Yang namanya pendidikan moral Pancasila itu tidak hanya di dalam kurikulum, Ya. tapi adalah nilai-nilai luhur yang melekat kepada seluruh insan Indonesia. Itu sudah semua. Sampai pendidikan pun lambangnya juga Tuturi Handayani. Luar biasa. Aplikasinya. Ya, cuman implementasinya Nah, itu. butuh tangan dingin yang sadar bahwa aku urip ora dhewe. Saya hidup bersama-sama. Orang yang saya sudah urip kudu sing nyembadani karepe sapat dan yang urip. Nah, ya. Apa itu maksudnya? Iya, semasa kita hidup harus mampu berguna bagi sesama hidup. Hidup itu bukan manusia saja, alam jagat raya. Bersetikaknya mikro dan makrokosmos harus mampu kita laksanakan dalam proses kehidupan bermasyarakat. Semesta. Hidup manusia. Jadi kalau saya mungkin mengambil kesimpulan, PMP itu kan dulu pendidikan moral Pancasila. Kalau sekarang sudah bergeser. Apa ini? Pendidikan moral pemerintah. Nah, Ini harus kita didik pemerintah ini. ya karena cenderung diimplementasikan dalam bentuk apa itu istilahnya kepentingan politik para penyelenggara pemerintahan bahwa ini keputusan politikku harus kamu pakai platformnya ini. Di belakang itu kita tidak tahu. Kepentingan. Sembunyi tadi. Monggo lah itu terpulang kepada kita semua kawan. Kita tidak bisa bersuap-suap kayak begini. Ini sudah enak ada media seperti ini. Kita bisa ngomong walaupun sedikit masyarakat yang mendengarkan melihat misalnya. Tetapi paling tidak ini memberikan kontribusi sehat. Ayo sadar berpolitik. Politik tidak hanya di partai politik. Politik adalah aktivitas. Gitu loh. Oke. Demokrasi adalah Oh, jangan sampai demokrasi diartikan sing gede dilemoni sing kudu dikerasi. Kita paham dulu toh. Fusi menjadi 3 partai itu ya toh sing kudu dikerasi. Sing lemu tambah lemu. lemu. Akhirnya susah berjalan. Itu 3 partai dulu kan kita ingat kalau para tokoh-tokohnya sudah berdialog di dalam sebuah forum televisi boleh mengatakan salah sopo ya gitu. Sing PDI ngomong ini, sing Golkar ngomong ini, sing P3 ngomong ini, salah sopo sekali. Karena dulu ada ruang pencabir itu. Dari sisi negatif kalau mencapai juga bagus Demokrasinya terjalin.
depan Tuban ini harapannya dengan seperti apa? Kalau saya, Iya. Bakatun Thayyibatun wa Rizqun. Amin. Amin. Itu harapan. Harapan. Soal nanti akan menuju ke sana dan tidak, tanggung jawab kita membangun opini seperti forum seperti ini, membangun opini terus cetek gini kan, Ya. kita cetek terus jangan lali-lali cetek. Siap. Nah, jadi terus itu kan harus ada bahan bakarnya. So pasti. Bagaimana mencari bahan bakar? Ya. Bargaining politik dilakukan. Kenapa tidak? Mau ngomong orang independen gak ono. Nggak ada sih, nggak ada. Nggak ono. Pasti ada bargaining tertentu untuk mendewasakan kita, untuk meningkatkan bobot kita, untuk meningkatkan martabat kita. Gak ono. Aku independen pride. Independen itu sekarang hanya miliknya ini tukang beca itu independen nih, tukang beca itu independen nih. Bisa kawan dan sahabat terus memahami ini. Ojo gelo hati kalau kita sekarang ngomong seperti ini. Ini fakta di lapangan yang barangkali harus kita bergerak bersama-sama membenahi Tuban yang kita cintai. Betul. Ojo nganti main tuku banyu terus. Ya kalau sudah beli banyu, gimana ini nanti? Yang penjenengan bisa gali sendiri dong. Kita kasih sama anak cucu kita nanti Iya. seperti apa. Ada pertanyaan lagi dari netizen. Oh iya, monggo, silakan. Sedikit saja. ya. Ji. Ada yang mengatakan bahwa Tuban itu dulunya memang Metu Banyu, Hmm. tapi sekarang ada yang bilang Tuban itu ini apa namanya tumbal dan korban. Pripun itu wajar. Tuban itu tumbal dan korban. Nah, pripun? Ya, ini kan pemahaman sesaat kemarin hari pada saat pergeseran kekuasaan, pada saat Mas Teguh Prabowo sama Pak Nurnar, gitu. Nah, itu kan kayak itu aja dengan Bu Eni sama Pak Lili Suarjono kalau tidak salah ya, kalau tidak salah. Ini hanya percikan-percikan sesaat saja. 2006. Iya, percikan sesaat. Saya menganggap bahwa ini adalah percikan sesaat yang tidak perlu kita sikapi berkelebihan. Yang penting akan datang. Yang akan datang. Mampukah mereka mewujudkan janji-janjinya? Janji itu utang loh. Utang. Kan orang kelakon bakal ditagih oleh ngalam sononya. Jadi nek ngandel agama, nek gak ngandel juga masalah. Kita cenderung untuk kadang kalau tidak ngandel agama, walaupun kita sudah aku agama, kadang kalau mulai orang agama. Ya betul. Gitu. Iya kan? Ini yang saya bicara soal satu kasuistik, bukan kita kebiah-biah. Orang kenal, tidak boleh kita melakukan satu pemahaman sesuatu lalu dikebiah-biah, itu semua tidak bisa. Itu terulang kepada fakta di lapangan, oknum per oknum. Ya kalau kita barangkali melihat peristiwa 2006 itu menunjukkan sikap orang Tuban yang asli. Tidak. Artinya begini. Ojo goroi wong Tuban. Mm-mm. Wong Tuban nek mbok goroi yo iku sing terjadi. Tidak. Tidak ya? Itu pekerjaan politik. Tandanya Dibuktikan dari aspek hukum bahwa mereka ternyata dinyatakan bersalah. Walaupun di luar itu mungkin ada pekerja-pekerja yang lain, kan begitu. Ada aktor-aktor yang lain. tapi ada yang bebas. Ada yang bebas. Itu kalau kita ada yang bebas, itu kan kita tidak memahami secara jelas apa yang terjadi dalam prosedur persidangan. Kita tidak paham. Dan itu kan juga drama persidangan itu. Nah, bicara soal drama, apakah di Nusantara ini segala sesuatunya tidak drama? Drama. Drama yang mempunyai tujuan, kan begitu. Drama yang mempunyai target. Drama yang memihak ke siapa? So pasti. Kepentingan. Ya bolak-balik ya kepentingan. Mas Novi senyum dong, yang asik gitu ya. Sudah mulai ngerti. Iya. Kalau belajar tentang politik atau politik itu sebenarnya sudah ada di komunitas terkecil yaitu keluarga, betul nggak Mas? Betul. Contohnya seperti apa Mas? Ya. Satu hal yang paling kecil saja. Kita punya anak. Akan saya sekolahkan kemana anak itu?
Sedangkan latar belakang orang tuanya berbeda. Satu sisi istrinya adalah orang yang mengerti dengan konsep keagamaan dengan baik, satunya biasa-biasa saja. Di sekolah nonang dia tak musuh. Itu perdebatan terjadi. Makanya kan terjadi keputusan politik di situ sudah. Sekolah nonang ini. Iya. Kalau anak saya enggak dulu. Sekolah ini Rene orang sekolah nonang yang dihuni oleh seluruh agama. Yo ono Budone, yo ono Kristen, ada Katoliknya, yo ada Islamnya, yo ono anak wong kere, yo ono anak wong sugih. Tak sekolah di situ dulu. Kenapa itu? Ya, sekolah umum juga, tapi tidak laku. Sekolah itu akhirnya tutup, menteri muridnya, menteri. Kenapa kok kemudian memilih ke situ? Kan tentunya ada pertimbangan politiknya. Ya politik juga ini. Iya, harapannya inilah Nusantara, inilah Indonesia. Oh gitu ya. Iya no. Apa kan begini? Barangkali ada pemikiran ini ya. Kalau orang Samin itu kan malah nggak perlu sekolah. Itu seperti apa? Karena ada school of life deh. Sekolah di kehidupan. Nah, itu. Kehidupan adalah guru. Nah, Satu-satunya soko guru urip itu kehidupan. Kalau saya mensikapi masyarakat Samin, ciri-ciri sosialisme di Indonesia itu yang paling tua itu masyarakat Samin, Mas. Kalau saya loh, boleh didebat itu, boleh didebat. Kayaknya ada yang mau nanya itu. Oh, kok? Kalau sudah mengarahisme itu saya suka. nah, kalau Samin itu berpandangan seperti itu, apakah itu termasuk pandangan politiknya Samin? Siap. Ataukah dia tidak, barangkali dia tidak berpolitik Ya sebenarnya? itu sebetulnya politik, tapi tidak sadar berpolitik. Itu politik, tapi dia tidak sadar berpolitik karena dia sudah hidup dalam tata gaul seperti itu. Dan ini utuh terpadu berkesinambungan, terpelihara. Baik, ini waktunya sudah Bige. mau selesai nih Mas Pito, Mas Jarwoto. Mungkin Mas Jarwoto mau menyampaikan sesuatu kepada audiens, kepada Dimas Diajeng dan Netralis yang sekarang sedang menyaksikan acara ini. Monggo silakan Mas Jarwoto. Ada pesan, message, silakan. Kalau saya katakan pesan saya, jangan kembali sebelum berhasil. Lakukan terus. Selesai. Oke, luar biasa. Baik, terima kasih Mas Jarwoto atas waktunya, Mas Pito, Mbak Santi. Baik, Dimas Diajeng dan Netralis dimanapun Anda berada, kita cukupkan pada malam hari ini bersama dengan Mas Jarwoto yang luar biasa. Dan tentunya kita akan berjumpa lagi di podcast Cetik Geni selanjutnya. Podcast Cetik Geni, sampai jumpa.